Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa diberi kesempatan pada hari ini untuk selaku saya sebagai pemateri bersama rekan saya masih bisa menyampaikan apa yang telah diamanahkan kepada kami. Nah, kemudian tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW karena telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 6 atas nama Yusmarian Usman dan juga nanti rekan saya atas nama Risma Wahab. Di sini kami akan menyampaikan atau menjelaskan materi mengenai dana pensiun syariah. Baiklah, materi pertama di sini mengenai pengertian dana pensiun syariah. Nah, mungkin teman-teman dapat melihat slide di atas. Nah, di sini dijelaskan bahwa secara umum dana pensiun syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang mempunyai karakteristik untuk dapat digunakan dalam rangka menjaga kesinambungan penghasilan seseorang ketika sudah purna kerja. Nah, dana pensiun syariah di sini dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum dana pensiun syariah. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-Hasyr ayat 18, yaitu, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Kemudian yang kedua yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 2, yaitu, "Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian bertolong-tolongan dalam melakukan perbuatan dosa dan permusuhan." Kemudian selanjutnya yaitu berdasarkan hadis Nabi SAW, tidak seorang pun memakan satu makanan yang lebih baik daripada yang dia makan dari hasil kerja tangannya, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud itu makan dari hasil makanannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang terakhir yaitu kaidah fiqh. Pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah, kemudian materi yang ketiga yaitu mengenai jenis-jenis akad yang digunakan dalam dana pensiun syariah. Dalam dana pensiun syariah ada beberapa akad yang digunakan. Yang pertama yaitu akad hibah. Nah, akad hibah sendiri merupakan berupa pemberian dana dari pemberi kerja atau wahib kepada pekerja atau mauhublah dalam penyelenggaraan dana pensiun syariah. Nah, kemudian yang kedua di sini ada akad hibah bisyar. Nah, akad hibah bersifat mutlak dalam arti bahwa hibah merupakan bagian dari akad tabaru yang bersifat pertolongan atau meminta pertolongan, yaitu seseorang yang menghibahkan hartanya berarti kepemilikan benda tersebut berpindah dari pemberi kepada penerima. Nah, pemberi tidak berhak menerima imbalan. Akan tetapi dalam sejarah hukum Islam terdapat sejumlah informasi mengenai adanya pengecualian atau eksepsi dari prinsip umum tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yaitu akad hibah muqayyadah adalah akad hibah di mana pemberi atau wahib menentukan orang-orang atau pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun, termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya atau looking in. Nah, kemudian yang keempat ada akad wakalah. Nah, akad wakalah merupakan salah satu akad yang dikembangkan dalam transaksi keuangan kontemporer. Nah, akad wakalah di sini merupakan bentuk pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Nah, kemudian yang kelima ada akad wakalah bil ujrah. Nah, akad wakalah bil ujrah pada dasarnya termasuk ke dalam akad tabaru, yaitu akad yang dilakukan dalam hal tolong-menolong pihak lain. Akan tetapi pada perkembangannya ulama membolehkan adanya imbalan yang berupa ujrah atas akad wakalah. Nah, kemudian yang keenam di sini akad mudharabah. Nah, akad mudharabah merupakan akad kerja
akan kerjasama usaha yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan modal usaha dari salah satu pihak tanpa ikut serta dalam bisnis dan keahlian usaha dari pihak lain tanpa ikut dalam penyertaan modal. Nah, kemudian yang ketujuh di sini ada akad ijarah. Akad ijarah adalah akad yang dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak. Salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang atau jasa atau yang biasa disebut mu'jir, dan pihak lain berkedudukan sebagai pengguna atau penerima manfaat barang atau jasa atau biasa disebut dengan mustajir. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan dana pensiun syariah. Nah, tujuan dana pensiun syariah di sini ada 3 bagian. Yang pertama bagi perusahaan. Nah, adapun tujuannya itu pertama kewajiban moral, di mana perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mencapai usia pensiun. Kemudian yang kedua yaitu loyalitas. Karyawan diharapkan mempunyai loyalitas terhadap perusahaan serta meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu kompetisi pasar tenaga kerja, di mana perusahaan akan memiliki daya saing dalam usaha, mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasar tenaga kerja. Kemudian yang keempat itu memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi pada perusahaan tersebut. Dan selanjutnya itu agar usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah mereka bekerja di perusahaannya. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya, tujuan dana pensiun syariah bagi peserta. Yang pertama yaitu adanya rasa aman peserta terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun. Kemudian yang kedua, kompensasi yang lebih baik, yaitu peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun. Nah, kemudian yang ketiga di sini tujuan dana pensiun syariah bagi penyelenggara dana pensiun syariah, yaitu yang pertama mengelola dana pensiun syariah untuk memperoleh keuntungan, kemudian turut membantu dan mendukung program pemerintah, dan yang terakhir yaitu sebagai bakti sosial terhadap para peserta. Nah, kemudian materi selanjutnya akan dibawakan atau dijelaskan oleh rekan saya yaitu Risma Wahab. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu fungsi dana pensiun syariah. Adapun fungsi program dana pensiun bagi peserta antara lain yang pertama yaitu asuransi. Asuransi yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun. Yang kedua yaitu tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya itu sendiri. Yang ketiga yaitu pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan tersebut. Yaitu mekanisme dana pensiun syariah. Sejauh ini program pensiun syariah di Indonesia masih dilaksanakan secara terbatas oleh DPLK di beberapa bank dan asuransi syariah. Umumnya produk DPLK syariah merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh bank atau asuransi syariah yang memberikan jaminan kesejahteraan di hari tua dan di akhir masa jabatan karyawan ataupun nasabahnya. Prosedur yang harus dilalui oleh peserta program DPLK Syariah umumnya adalah yang pertama, peserta merupakan perorangan atau badan usaha, usia minimal 18 tahun atau telah menikah. Yang ketiga, mengisi formulir pendaftaran peserta kepesertaan DPLK Syariah. Yang keempat, iuran bulanan dengan minimum jumlah tertentu misalnya 100.000. Yang kelima, menyerahkan kopian kartu identitas diri dan kartu keluarga. Dan yang keenam yaitu membayar biaya pendaftaran. Yang ketujuh, membayar iuran tambahan berupa premi bagi peserta program dana pensiun plus asuransi jiwa. Dan yang terakhir yaitu memenuhi semua akad yang telah ditetapkan oleh DPLK Syariah.
Umumnya, produk dana pensiun yang ditawarkan oleh DPLK Syariah menawarkan produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa. Karakteristik produk dana pensiun dengan konsep tabungan antara lain: yang pertama, berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan. Yang kedua, selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa. Yang ketiga, yaitu manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil investasinya. Sedangkan karakteristik produk dana pensiun plus asuransi jiwa antara lain: yang pertama, berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan. Yang kedua, selama masa kepesertaan dilindungi oleh asuransi jiwa. Yang ketiga, manfaat pensiun yang akan diterima yang berupa manfaat asuransi apabila peserta meninggal dunia. Yang kedua, yaitu total iuran ditambah hasil investasinya apabila telah memasuki usia pensiun. Peserta DPLK Syariah memiliki beberapa hak antara lain: yang pertama, menetapkan sendiri usia pensiun. Yang kedua, bebas menentukan pilihan. Yang ketiga, melakukan penarikan sejumlah iuran tertentu selama masa kepesertaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, mendapatkan informasi saldo dana pensiun. Yang kelima, menunjukkan dana pengganti pihak yang ditunjuk sebagai ahli warisnya. Yang keenam, memilih perusahaan asuransi jiwa guna memperoleh pembayaran dana pensiun bulanan. Yang ketujuh, mengalihkan kepesertaan ke DPLK lain. Dan yang terakhir, memperoleh manfaat pensiun. Yaitu perbedaan dana pensiun syariah dengan dana pensiun konvensional. Yang pertama, dana pensiun syariah menggunakan akad yang sesuai dengan jenis kegiatan di dana pensiun. Penggunaan akad ini memperjelas hak dan kewajiban pihak-pihak yang melakukan akad, sehingga operasionalisasi dana pensiun syariah tidak hanya likmet secara regulasi, tetapi juga memiliki landasan kuat secara syariah. Yang kedua, dana pensiun syariah hanya diperkenalkan untuk melakukan investasi di instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, misalnya saja dalam konteks investasi di pasar modal. Dana pensiun syariah hanya diperkenalkan untuk memiliki saham yang tercatat di dalam daftar efek syariah. Contoh lain, dana pensiun syariah tidak diperkenalkan menempatkan dananya pada deposito di perbankan konvensional. Instrumen investasi ini sangat penting untuk menjamin dana pensiun syariah terhindar dari dana-dana yang tidak jelas status kehalalannya. Dan yang terakhir, yaitu ketiga, dana pensiun syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Ketentuan ini dimuat dalam pasal 21 POJK nomor 33-POJK-05/2016 tentang penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Sesuai dengan pasal tersebut, setiap dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiunan syariah wajib memiliki paling sedikit satu orang DPS yang memiliki tugas untuk mengawasi operasionalisasi dana pensiun syariah agar tidak melanggar prinsip syariah. Itulah tadi materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.